Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Pratiwi dengan sambuk 040 2018 0027. Saya dari kelas Cybercrime C1. Jadi di sini saya mau menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh Dr. Hadrianto Janggi SHMH. Jadi kita ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan yuridiksi? Yuridiksi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris jurisdiction, sendiri berasal dari bahasa Latin juridic law, dan terdiri atas dua unsur kata, yaitu juris berarti kepunyaan, sedangkan diction berarti ucapan, sabda, dan firman. Dan ada 4 unsur yang bisa diambil dalam pengertian yuridiksi, yaitu 1. Kepunyaan seperti yang ditentukan hukum. 2. Hak menurut hukum. 3. Kekuasaan menurut hukum. 4. Kewenangan menurut hukum. Dan adapun menurut Palahari, yaitu bisa Satria Buana, yuridiksi itu merupakan suatu cerminan dan prosialak dasar kedaulatan negara, dan jika negara tersebut tidak mempunyai yuridiksi, maka negara itu tidak dapat diakui. Jadi kita lanjut ke soal nomor. Jadi itu kesimpulan saya untuk jawaban nomor 1. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Apa perbedaan prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif? Jadi kita jawab dulu yang prinsip nasional aktif, yaitu negara dapat memperlakukan yurisdiksi nasionalnya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana, sekalipun tindak pidana itu dilakukan dalam yurisdiksi negara lain. Jadi misalkan Indonesia, seorang warga Indonesia melakukan kejahatan di luar negeri, jadi Indonesia berhak mengambil warga negaranya dan menuntutnya untuk mendapatkan hukuman di negara Indonesia tersebut. Sedangkan prinsip nasional aktif, setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri, dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana terjadi tindak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang hukum tindak pidana itu apabila orang itu berada di wilayahnya. Jadi misalnya kita melakukan suatu kejahatan di luar negeri, maka luar negeri itu berhak menghukum kita dalam prinsip nasional pasif. Untuk jawaban soal nomor 2, saya akan lanjut ke soal nomor 3. Menurut Masaki Hamano, membedakan pengertian cyber jurisdiction. Sebutkan dan jelaskan pengertian tersebut. Jadi Masaki Hamano membedakan pengertian cyber jurisdiction itu yang ada 2, yaitu menurut sudut pandang dunia atau cyber virtual dan sudut pandang hukum. Dari sudut dunia virtual, cyber jurisdiction sering diartikan sebagai kekuasaan sistem operator dan para pengguna atau user untuk menetapkan atau aturan dan melaksanakannya pada masyarakat di ruang cyber atau virtual. Dari sudut hukum, cyber jurisdiction atau jurisdiction in cyberspace adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan mengadili terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang cyber. Jadi itulah tadi kesimpulan saya untuk menjawab soal nomor 3. Jadi saya akan lanjut ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan teori perbuatan material, teori alat yang digunakan, dan teori akibat? Jadi pertama kita akan menjawab teori perbuatan material. Menurut teori ini, maka yang menjadi locus delicti adalah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Teori perbuatan material yaitu tempat delik, misalnya pembunuhan, di mana tempat itu terjadi, seperti itu. Teori alat yang digunakan. Menurut teori alat yang digunakan, maka delik dilakukan di tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Jadi ketika ada kejahatan seperti pembunuhan, maka yang teori alat itu harus mendapatkan bukti alat yang menyelesaikan perbuatan tersebut, seperti itu. Teori akibat.
Menurut teori akibat, maka tempat akibat atau place Van Hartog menjadi locus delicti. Teori akibatnya, apa akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan di tempat tersebut. Seperti itu. Sekian jawaban dari saya untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jadi soal yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan prinsip ubiquitas. Prinsip ubiquitas, prinsip yang mengatakan bahwa teknologi yang digunakan atau terjadi di sebagian wilayah teritorial negara dan sebagian di luar wilayah teritorial suatu negara atau ekstrateritorial harus dapat dibawa ke dalam diri seperti warga yang negara yang terkait. Prinsip ubiquitas ini pernah diperdebatkan dalam International Meeting of Experts on the Cause of Criminal Situation in the Protection of Environment, Introduction and Growth of Orient, Amerika Serikat, tanggal 19 sampai 23 Maret 1994. Jadi itulah jawaban saya untuk soal nomor 5. Terima kasih karena sudah menonton video saya untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.